والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat dan teman-teman yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Nek Ocha, di mana saya akan membagikan tips bagaimana caranya melunasi hutang atau amalan lunas hutang 1 hari dan doa untuk melunasi hutang. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share karena ini berpotensi pahala jariah. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui, hutang merupakan hal yang bersifat wajib untuk dibayarkan. Ya, hutang itu tidak hanya tentang uang, bisa jadi berbentuk barang atau suatu hal lain seperti janji. Nah, di dalam agama Islam mutlak hukumnya wajib untuk membayar hutang. Apabila tidak dilaksanakan, maka akan menjadi persoalan saat hisab di akhirat kelak. Namun, membayar hutang bukanlah hal yang mudah untuk sebagian orang. Beberapa lainnya justru berhutang karena tidak punya uang. Nah, di sini nih kita akan bahas atau saya akan membagikan amalan lunas hutang 1 hari. Nah, sebelum membahas amalan hutang 1 hari ini, yang patut diketahui adalah hutang tidak bisa begitu saja lunas, melainkan harus ada usaha untuk membayarkannya. Jadi ketika kita sudah berdoa, jangan lupa kita juga ikhtiar ya untuk membayar hutang. Misalnya nih, kita mengatur keuangan, mencari pekerjaan lain biar penghasilan kita bertambah. Nah, maka dibarengi juga dengan doa. Insya Allah akan mempermudah jalan kita untuk melunasi hutang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, amalan yang pertama untuk lunas hutang yaitu pertama, sholat malam. Kenapa harus sholat malam? Karena sholat malam merupakan salah satu ibadah yang bersifat sunnah. Namun, tetap bisa membuahkan pahala bagi siapa yang menjalankannya. Nah, sholat malam juga bisa menjadi momen khusus antara Allah dan hambanya yang tengah bermuhasabah serta memohon doa. Nah, seperti diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat, karena di sana akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia dalam keadaan berhutang, maka amal kebaikan kita dipotong untuk melunasi hutang kita. Alhamdulillah ya, kita sudah capek-capek di dunia berbuat kebaikan, tapi amal kebaikan kita hilang begitu saja karena hutang.
Semoga kita semua dijauhi dari yang namanya hutang. Nah, berkaitan dengan kita atau melalaikan hutang sekecil apapun ya, sebaiknya kalau kita punya uang nih, kita langsung bayarkan. Jangan menunda-nunda hutang ya. Naudzubillah kalau kita mati atau meninggal dalam keadaan berhutang. Dan yang kedua, membaca doa anjuran Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah menganjurkan doa ini untuk dibaca agar kita terhindar dari hutang atau untuk melunasi hutang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesumpekan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari ketakutan dan kekikiran, dari lilitan hutang dan kezoliman orang-orang. Nah, ada lagi doa untuk melunasi hutang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasya' minhuma wa tamna'u man tasya' irhamni rahmatan tu'nini biha an rahmati man siwak. Yang artinya, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, dan yang maha penyayang di dua negeri tersebut. Engkau memberi dari keduanya kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cegah orang yang Engkau kehendaki. Kasihilah aku dengan rahmat-Mu, di mana Engkau jadikan aku cukup dengannya, dengan tidak membutuhkan kasih sayang dari siapapun selain Engkau. Nah, ada juga doa untuk melunasi untuk lunas hutang. Ini lebih singkat ya, lebih pendek juga. Dan doa-doa yang saya sebutkan itu bisa kalian baca setiap habis sholat ya teman-teman. Jadi kalau kita betul-betul memohon pertolongan kepada Allah, insya Allah akan melunasi hutang kita. Percaya, semua di bumi ini terjadi karena Allah. Kita hutang karena Allah, dan insya Allah hutang kita juga akan dilunasi atas izin Allah. Nah, doa yang pendek ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, hingga aku selamat dari yang haram. Cukupilah aku dengan karuniamu, hingga aku tidak meminta kepada selainmu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga yang mendengarkan apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan, atau ilmu-ilmu yang saya bagikan, semuanya bisa terhindar dari yang namanya hutang. Masya Allah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya bagikan kali ini tentang amalan lunas hutang. Semoga bermanfaat, dan terima kasih yang sudah menonton atau yang sudah mendengarkan sampai selesai. Semoga Allah lunaskan hutang kita sebanyak apapun, dan mudah-mudahan kita
juga terhindar dari yang namanya hutang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.